kira-kira gimana ya prospektusnya bisnis sampingan gitu kan. Nah, ketika banyak yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan gitu kan, gimana saya tuh kebutuhan tiap waktu tuh tambah banyak nih gitu. Nah, kalau mengandalkan dari gaji ini kayaknya nggak cukup gitu ya, harus ada tambahan gitu. Jadi kayaknya saya harus deh untuk bikin bisnis sampingan gitu. Bisnis sampingan ya di luar waktu kerja gitu ya. Nah, gimana kira-kira kedepannya bakal bagus apa enggak gitu ya. Dahulu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bermanfaat gitu. Nah, selalu saya ingin memulai obrolan kita dengan pertanyaan gitu ya. Dengan pertanyaan ya gitulah, sebagai orang yang berkecimpung di bisnis juga ya sering kali ditanya-tanya gitu. Sering kali ditanya-tanya, Kang, kalau bisnis gini gimana, kalau bisnis gitu gimana gitu. Ya wajar sih banyak yang nanya gitu kan. Nah, tapi ya mudah-mudahan nanti jawabannya pun bisa memuaskan ya bagi orang yang bertanya atau ya bagi teman-teman yang mendapatkan sharing-sharing ini ya. Nah, ada pertanyaan apa lagi nih kira-kira sekarang? Ada pertanyaan tentang urusan atau prospek bisnis sampingan. Apa tuh bisnis sampingan? Bisnis sampingan ya bukan bisnis samping ya. Samping sarung bukan. Bisnis sampingan itu bisnis yang dijalankan mungkin di luar profesi atau pekerjaan utama gitu. Ya biasanya mungkin kalau ada yang saat ini berprofesi sebagai karyawan gitu di satu perusahaan tapi pengen punya penghasilan, akhirnya juga menjalankan bisnis sampingan gitu ya. Nah, gini ya, ini sering ditanyakan gitu. Jadi kira-kira gimana ya prospektusnya bisnis sampingan gitu kan. Nah, ketika banyak yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan gitu kan, gimana saya tuh kebutuhan tiap waktu tuh tambah banyak nih gitu. Nah, kalau mengandalkan dari gaji ini kayaknya nggak cukup gitu ya, harus ada tambahan gitu. Jadi kayaknya saya harus deh untuk bikin bisnis sampingan gitu. Bisnis sampingan ya di luar waktu kerja gitu ya. Nah, gimana kira-kira kedepannya bakal bagus apa enggak gitu ya. Gitu. Nah, ini lagi-lagi pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit dijawab gitu ya. Kedepannya akan bagus apa enggak gitu ya. Waduh, malah saya dianggap jadi peramal gitu. Bakal bagus apa enggak? Wah, tentu kan untuk menilai bisnis itu bakal bagus apa enggak ya pasti banyak faktor ya yang harus dipertimbangkan, entah dari segi pilihan bisnisnya, bagaimana cara menjalankannya, terus juga orang-orang yang menjalankannya itu juga seperti apa, apakah kira-kira juga punya kapasitas untuk menjalankan bisnisnya gitu, yang akan menentukan bisnisnya akan bagus apa enggak di kemudian hari kan gitu. Nah, bagaimana dengan bisnis sampingan gitu? Nah, bisnis sampingan untuk bisa dapat tambahan penghasilan kan gitu. Nah, oke, terlebih dahulu ini kita coba pahami dulu ya gitu. Yang dimaksud bisnis sampingan dan bagaimana kriteria menilai kesuksesan bisnis sampingan gitu. Nah, tentu bisnis sampingan itu kan bisnis yang dilakukan ya di waktu yang berbeda ya dari waktu utama mungkin ya. Jadi sifatnya ya mungkin cuma tambah-tambah ya gitu. Tapi ya kadang-kadang bisa juga sih dalam satu kondisi bisnis sampingan itu punya imbal hasil yang lebih besar daripada bisnis utamanya atau pekerjaan utamanya gitu ya, bisa-bisa saja gitu ya. Nah, cuma nanti kita akan coba diskusikan yang bisa membuat bisnis sampingan itu bisa lebih besar potensi keuntungannya gitu. Nah, tapi ya lagi-lagi kadang-kadang ketimbang terlalu dalam mengobrolkan soal hal-hal teknis atau strategi, ya lebih banyak saya ingin ya sharing
apa ya, pola pikir mungkin ya. Ya ini lagi-lagi suatu hal yang penting gitu ya, pola pikir, mindset kan gitu tentang bisnis sampingan. Nah terus menilai kesuksesannya itu kayak gimana bisnis sampingan gitu. Nah tergantung ya, memang tujuan kita untuk menjalankan bisnis sampingan itu ingin bisa berkembang sampai sejauh mana bisnisnya gitu, atau ingin mendapatkan target penghasilan sebesar apa kan gitu. Kalau memang bisnis yang dijalankan itu ingin bisa berkembang pesat, ingin bisa besar gitu, bisa go public gitu ya, produknya dikenal banyak orang, bisa melakukan ekspor gitu dia dari produk-produknya misalkan, ya tentu apakah bisa dijalankan hanya dengan sampingan. Ya mungkin kan pasti harus butuh kefokusan gitu ya, biarpun mungkin awalnya sampingan gitu ya, tapi tentu di sini harus dipahami gitu, sesuatu yang ingin dibesarkan gitu, ingin dijadikan menjadi sesuatu yang luar biasa, haruslah ada kefokusan kan gitu ya. Nah kadang-kadang yang fokus aja kan belum tentu bisa besar, belum tentu bisa sukses, apalagi yang nggak difokusi kan gitu. Itu yang perlu dipahami terlebih dahulu gitu ya. Nah tapi kalau misalkan ya sudahlah, kan yang namanya niat awal juga kan bisnis sampingan itu untuk tambah-tambah, ya tentu nggak ingin terlalu muluk-muluk lah secara penghasilan atau apa ya, target pembangunan bisnisnya gitu ya, minimal ada tambah-tambah lah gitu ya. Kalau dari pekerjaan utama gitu bisa dapat gaji UMR atau UMP, ya minimal ada tambah setengahnya lah setengahnya dari UMP atau UMR itu buat nambah-nambah biaya hidup gitu ya, ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah itu mungkin kalau seperti itu masih memungkinkan kan gitu ya. Dan saat ini di zaman sekarang mungkin banyak pilihan-pilihan untuk bisa dapat penghasilan dari bisnis sampingan gitu, seperti halnya jualan online atau menjadi konten kreator juga gitu, atau ya bisnis mungkin bisnis offline tapi itu yang dijalankan di luar jam kerja juga bisa-bisa saja gitu ya, seperti itu. Nah ini yang bisa saya sampaikan ya, seperti itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Nah terus apa yang bisa membuat bisnis sampingan itu bisa berjalan atau bisa ya menghasilkan lah minimal gitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Nah terlebih dahulu kita memang harus apa ya, selain tadi ya menetapkan tujuan, menetapkan target yang ingin dicapai dari bisnis sampingan. Nah tentu kita pun harus punya alokasi konsentrasi gitu ya. Alokasi konsentrasi itu berkaitan dengan kefokusan untuk memikirkan gitu, kefokusan untuk memikirkan, dan pastinya harus ada waktu yang dialokasikan gitu. Yang itu kita harus jalankan, harus tetapkan secara konsisten gitu, harus rutin lah, dijadikan rutinitas baru gitu, di luar pekerjaan utama. Ya misalkan kita tiap hari jadi buruh pabrik tapi pengen juga dapat penghasilan, ya tentu di luar pekerjaan sebagai buruh pabrik ya harus disediakan waktunya gitu untuk memikirkan dan bahkan untuk menjalankan bisnis sampingan tersebut gitu ya. Wah gimana tapi kalau saya kan kerja dari pagi sampai sore, kadang kalau ada lembur sampai agak malam gitu, mana ada waktu. Ya berarti ya sudah, berarti memang agak susah ya untuk menjalankan bisnis sampingan gitu, kecuali di situ nanti kita ada partner, entah keluarga kita atau istri kita misalkan gitu, atau suami kita kan bisa gitu. Nah jadi bisnis sampingan mungkin nanti bisa kita yang mengerjakan sendiri di luar jam pekerjaan utama, ataukah itu dibantu oleh keluarga, misal salah satu anggota keluarga kita, misalkan orang-orang terdekat kita gitu, seperti istri atau suami misalkan gitu. Ya bisa-bisa saja. Nah cuma jangan sampai nanti ya kalau kita masih pengen ya, kita di pekerjaan utama itu, pekerjaan utama misalnya kita berprofesi sebagai pegawai lah gitu, atau sebagai apa ya, kita sebagai guru misalkan di sekolah gitu, atau apapun lah yang memang lebih banyak jam kerjanya gitu ya, yang konsentrasi kita lebih panjang gitu waktunya di situ. Ya jangan sampai karena bisnis sampingan jadi terganggu gitu, jadi malah pada akhirnya tidak produktif, atau malah jadi bikin banyak masalah di tempat kerja kita. Ya jangan sampai akhirnya bisnis sampingan itu malah mengganggu, malah
jadi mengacaukan apa yang menjadi pekerjaan utama kita atau profesi utama kita, terkecuali kalau memang kita ya udah berniat untuk ganti profesi lah gitu, atau mau resign dari tempat kerja kita gitu. Nah tapi tetap kalau menurut saya, kalaupun kita mau ada niat resign pada masa-masa masih terikat kontrak atau masa-masa menjalani jam kerja, ya harus tetap dijalankan secara totalitas, secara profesional. Jangan kemudian karena kita sudah punya keinginan untuk menjalankan bisnis sampingan, malah kita nggak profesional lagi, nggak menjalankan tugas-tugas sebagaimana mestinya gitu. Nah itu kan akan membuat citra yang buruk gitu. Ya kalaupun kita keluar, ya mudah-mudahan kita tetap memberikan bekasan yang baik di mata perusahaan tempat kita bekerja sebelumnya, atau di mata pimpinan kita gitu ya. Jangan sampai ya endingnya malah nggak bagus gitu ya. Ya biasanya kan gitu ya, ketika kinerjanya menurun, nah berarti sampai ada kan, kinerjanya udah menurun, itu tanda-tanda kayaknya dia udah nggak betah, kayaknya dia udah mau pindah pekerjaan lain atau pindah perusahaan lain. Kan biasanya kadang ada yang suka kelihatan seperti itu gitu. Tapi ya bagusnya gimana ya, kalau saya ya bagusnya tetap aja justru ya pertahankan performa kita di tempat kerja kita, supaya pada akhirnya ketika kita menyampaikan menyampaikan keinginan kita untuk entah buka usaha, entah untuk cari pekerjaan lain gitu ya, bos pun atau pimpinan kita bisa paham gitu, bisa mengerti gitu, dan ya akhirnya bisa bisa meninggalkan bekasan atau citra yang tetap positif gitu. Nah seperti itu menurut saya ya, itu yang pertama yang harus diperhatikan gitu. Jangan sampai keinginan kita untuk membuka bisnis sampingan membuat kita jadi tidak profesional gitu, membuat kita jadi menurun etos kerjanya di tempat kerja utama kita gitu, seperti itu. Jadi ya harus tetap profesional ya gitu. Nah terus yang selanjutnya